Halo semua, apa kabar? Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Ibu Nita Pritindaon, NPM saya 1909101151. Saya dari kelas 4 semester 2 PGSD. Dengan dosen pengampu saya, Ibu Asnita Hasibuan, SPD, MPD. Baiklah, di sini kita akan belajar mengenai teknik pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Pengajaran bahasa Indonesia dan fungsinya. Pengajaran bahasa Indonesia adalah proses mengajar atau mengajarkan bahasa Indonesia. Tujuan utamanya adalah siswa mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan. Menurut Beckham, memandang bahwa pengajaran bahasa kedua dalam buku Rosmana tahun 2008 adalah pemberdayaan sejumlah kompetensi siswa harus diberdayakan dalam diri siswa. Yang pertama, kompetensi kebiasaan. Yang kedua, kompetensi kognitif atau skemata. Yang ketiga, kompetensi strategi atau produktif. Yang keempat, kompetensi mekanisme prokognitif. Yang kelima, kompetensi. Pengajaran bahasa Indonesia yang dilaksanakan di sekolah dasar adalah mengajarkan bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Untuk itu, fungsi pengajaran bahasa Indonesia selain untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa, ada fungsi lainnya, yaitu pertama, sarana pembinaan kesatuan dan persatuan negara. Yang kedua, sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya. Yang ketiga, sarana peningkatan pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, sarana penyebar luasan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengannya. Yang B, pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia SD. Berdasarkan penjelasan kurikulum bahasa dan sastra Indonesia SD, bahwa bahan pengajaran kebahasaan mencakup lafal, ejaan dan tanda baca, kosakata, struktur, paragraf, dan wacana. Keterampilan yang ditekankan pada pembelajaran bahasa Indonesia di sini adalah keterampilan membaca dan menulis. Faktanya, saat siswa diberi kesempatan untuk membacakan wacana di depan kelas, kita dapat melihat siswa ini aktif atau tidak. Disinilah peran guru untuk memotivasi siswa agar dapat berperilaku aktif dalam kegiatan belajar. Yang C itu merupakan teknik pengajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Istilah teknik dalam pembelajaran bahasa Indonesia mengacu pada pengertian implementasi perencanaan pengajaran di depan kelas, yaitu penyajian dalam kelas jam materi tertentu pula. Teknik pembelajaran bahasa Indonesia menurut Saxmono pada tahun 1983. Yang pertama itu ceramah, yang kedua tanya jawab, yang ketiga diskusi, yang keempat pemberian tugas dan aplikasi, yang kelima demokrasi dan eksperimen, yang keenam meramu pendapat, yang ketujuh mengajar di laboratorium, yang delapan induktif, indukuri, dan discovery, yang kesembilan. Nah, sedangkan teknik pengajaran bahasa Indonesia yang biasa dipraktikkan guru sekolah dasar merupakan yang pertama itu teknik ceramah yang berbentuk cerita kenyataan dan dongeng. Yang kedua, teknik tanya jawab diberikan pada. Yang ketiga, teknik diskusi kelompok. Yang keempat, teknik pemberian tugas. Yang kelima, teknik uraian peran. Yang keenam, teknik karya wisata. Yang ketujuh, teknik seksnetik. Demikian hasil dari slide saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.